Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal hadirin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah agar kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan azimah dan penyelamat di dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang bisa sesat dan menyesatkan. Takwa merupakan modal yang paling ampuh di dalam menghadapi pesona tipu daya setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, sepantasnya kita sebagai hamba Allah mengakui adanya Allah, tentu menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya sirran wa alaniyah, baik larangan secara rahasia maupun secara terang-terangan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, situasi dunia yang sudah kita baca, kita lihat, kita dengar bersama, agar kita tidak seperti negara-negara yang dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam laknat, berbagai macam murka, seperti halnya pada masa kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Musa, dan lain sebagainya. Setiap umat-umat terdahulu kalau melanggar tatanan perintah dari Rasul yang diutus, maka Allah secepatnya untuk menurunkan azab bagi mereka. Namun bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu keistimewaan umat Rasulullah, setiap hamba Allah yang melakukan berbagai macam noda dan dosa, pelanggaran terhadap Allah masih ada
kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, agar negara kita aman damai dari berbagai macam musibah, berbagai macam murka Allah yang diturunkan. Maka kita sebagai umat Rasulullah punya landasan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala yaqul, Inni la'ahamu bi'azil ardi adabah, falamma nadartu ila umari buyuti, wal mutakabbina fiyya, wal mustaghfirina bil ashar, saraftu adabi anhum. Ini tema singkat yang saya sampaikan agar kita bisa membentengi diri, membentengi wilayah negara kampung kita dari murka Allah. Tentunya hadis qudsi yang saya sampaikan, Allah akan menurunkan azab di muka bumi ini ketika Allah melihat ila umari buyuti. Yang pertama, Allah melihat rumah-rumahku di muka bumi, masih banyak hamba-hambaku yang datang untuk apa? Apakah hanya melihat? Di antaranya datang untuk melakukan berbagai macam ibadah, utamanya sholat yang pertama sebagai utama, tolong ukur bagi kita semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Arti secara bebas. Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada kalian, yaitu Al-Quran, Alkitab. Setelah dibaca, ternyata di dalam Al-Quran banyak perintah, banyak larangan. Yang larangannya harus kita tinggalkan, perintahnya harus kita lakukan. Pertama yaitu aqimis sholat. Wa aqimis sholat, ditemukan dirikanlah sholat. Sholat merupakan media zikrullah. Sholat merupakan media komunikasi kita dengan Allah. Sholat merupakan doa kita kepada Allah. Sholat merupakan pertama dan utama tegaknya agama Islam. Sholat merupakan amal ibadah tolak ukur. Yang pertama, sholat merupakan media zikrullah. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh sholat adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah yang pahalanya luar biasa. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Salat merupakan zikrullah. Salat merupakan komunikasi kita dengan Allah. Salat merupakan doa permohonan kita kepada Allah. Coba kita renungkan, kita perhatikan doa antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini
wa'fu anni, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah ampunilah segala dosaku, warhamni ya Allah sayangilah aku, wajibni ya Allah tutupkanlah kekuranganku, warfa'ni ya Allah angkatlah derajatku di sisimu ya Allah, warjubni ya Allah berilah aku rezeki yang halal barokah manfaat, wahdini ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus yang kau ridhai ya Allah, wa'afini ya Allah berilah aku sehat agar kita bisa mengabdi kepadamu ya Allah, wa'fu anni dan maafkanlah kekhilapan. Itu kadang-kadang kita sholat lupa, permohonan begitu banyaknya. Ini sholat yang kita lakukan. Di samping itu, orang memakmurkan masjid adalah bisa dengan zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, tempat yang nyaman, tempat yang kondusif, tempat untuk menghilangkan berbagai macam masalah dalam hidup hanya di masjid. Di samping itu sholat merupakan tiang negara dan juga merupakan tolak ukur. Kalau sholatnya kita lakukan utamanya dengan berjamaah, luar biasa. Semua amal kebaikan yang kita lakukan akan diterima oleh Ali. Yang kedua, untuk membentengi kita, lingkungan kita, negara kita dari murka Allah adalah wal mutakabbirina fiyya, orang yang saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, bukan saling celah mencela, bukan saling memfitnah, bukan saling menyalahkan. Inilah kehidupan kita dalam dunia yang fana ini. Selama masih ada orang yang menghormati orang lain, baik kelompok apapun kita hormati. Bahkan di dalam federasi Islam, tetangga kita non-Muslim pun harus kita hormati. Dari segi sosial kita melakukan saling sayang menyayangi, saling membantu, menghormati dan lain sebagainya. Ini kedua yang bisa membentengi diri kita dari murka Allah. Yang ketiga adalah wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyak di antara hambaku kata Allah, orang yang istighfar mohon ampun kepadaku di sepertiga malam yang terakhir dengan memperbanyak istighfar untuk dirinya, kedua orang tuanya, bahkan guru-gurunya, umat Islam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini masih ada di antara kita umat Islam yang memperbanyak istighfar. 3 poin inilah sarana untuk membentengi wilayah kita, negara kita dari murka Allah, dari azab Allah. Mudah-mudahan dilimpahkan ke tempat yang lain. Saraftu azabi ahum. Setelah 3 ini dilakukan, maka aku pindahkan azab itu ke tempat yang lain. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, masjid yang kita cintai adalah sarana untuk menyejukkan hati, sarana untuk silaturahmi, sarana untuk thalabul ilmi, sarana untuk mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat inilah merupakan motivasi bagi diri saya dan para jamaah bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, memakmurkan masjid, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Yang ketiga, kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan musibah, malapetaka dan murkanya dari negara kita yang kita cintai. Ya Rabbal Alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.